Assalamualaikum semuanya. Pada cerita kali ini, mari kita menuju ke daerah Banyuasin di Sumatera Selatan. Di sana ada kisah seorang ibu guru SD yang tinggal sendirian yang mengalami hal mengerikan sehabis dia mandi. Parahnya lagi, kejadian ini berhubungan dengan seseorang yang sudah dikenalnya cukup lama. Wanita itu lahir pada tahun 1969 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Namanya adalah Ibu Efrizal Yuniar. Dia biasa dikenal dengan panggilan Ibu Yuyun. Wanita tersebut sudah menjadi guru di SDN 11 Muara Telang sejak tahun 2010 dan merupakan salah satu guru senior yang terkenal sangat ramah serta suka membantu. Dia senang melibatkan diri di berbagai kegiatan desa maupun di sekolah. Walaupun sebagian murid mengatakan bahwa Ibu Yuyun agak cerewet. Ibu Yuyun pernah menikah pada tahun 2011, namun karena suaminya kala itu tidak memiliki pekerjaan dan juga sangat kasar, maka mereka pun resmi bercerai pada tahun 2013. Walaupun belum mendapatkan anak dari pernikahan itu, nampaknya sang ibu guru merasa keputusannya sudah tepat sebab dia sering mengalami KDRT akibat sang mantan suaminya yang bukan hanya main tangan, tapi juga main kaki dan main perempuan. Mungkin daripada hidup dengan tekanan batin yang kuat, Ibu Yuyun memilih untuk hidup sendirian di rumahnya dan konsentrasi pada pendidikan murid-murid di sekolahnya. Kehidupan di Muara Telang dikatakan cukup menyenangkan. Banyak masyarakat yang saling mengenal satu sama lain dan bahkan tingkat kriminalnya juga kecil. Hal ini membuat beberapa orang merasa aman jika harus berada dalam rumah tanpa mengunci pintu. Hal tersebut juga sering dilakukan oleh Ibu Yuyun. Banyak aktivitas yang dilakukannya dalam rumah tanpa perlu mengunci atau menutup pintu. Mungkin dia juga merasa bahwa tidak banyak barang yang bisa diambil. Intinya wanita itu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Namun semua berubah pada bulan Juli 2020 saat Ibu Yuyun mendapati seorang pria yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Pria itu bernama Ardiansah yang berusia 18 tahun. Pemuda ini sebenarnya sudah dikenal oleh Ibu Yuyun sejak lama. Tempat tinggalnya pun hanya berjarak beberapa rumah dari situ. Bahkan Ibu Yuyun mengenal orang tua Ardiansah dan ternyata juga pemuda itu adalah mantan muridnya. Banyak orang mengatakan bahwa Ardiansah adalah anak yang nakal, suka melawan orang tua dan sering berbuat onar. Pada tahun 2012 saat ia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Saat itu Ibu Yuyun menjadi wali kelasnya di SDN 11 Muara Telang. Anak itu terbilang susah diatur dan malas belajar, maka sang guru sering memarahinya. Namun orang tua Ardiansah kelihatannya malah tidak suka dengan Ibu Yuyun. Mereka tidak terima anaknya dibilang kurang pintar, daya tangkap lemah, dan bandel bukan main. Baik Ardiansah dan orang tuanya mengaku dendam sejak itu kepada Ibu Yuyun. Pada tahun 2013, orang tua Ardiansah datang ke rumah sang guru untuk dibantu agar Ardiansah bisa naik kelas. Namun keputusan pihak sekolah tidak bisa diganggu-gugat. Ardiansah tetap tinggal kelas. Karena hal itu, maka makin dendamlah keluarga itu kepada Ibu Yuyun. Singkat cerita, Ardiansah usianya sudah hampir 19 tahun. Saat itu ia tahu bahwa Ibu Yuyun yang tinggal sendirian di dalam rumahnya jarang mengunci pintu. Dia pun suka masuk ke sana secara diam-diam dan mengintip ibu gurunya saat sedang mandi. Walaupun beberapa kali juga Ibu Yuyun mendapati sang pemuda di dalam rumahnya, nampaknya sang guru masih santai dan hanya memberi teguran. Tapi setelahnya dia jadi sering mengunci pintu depan. Namun rumah Ibu Yuyun jendelanya tidak ada besi teralisnya. Maka beberapa kali Ardiansah masih bisa masuk ke sana. Dan ia juga pernah kedapatan mengambil celengan dari kamar sang guru. Karena hatinya masih baik, Ibu Yuyun hanya memarahi Ardiansah dan menegur orang tua pemuda itu. Dia tidak berniat untuk melapor kepada kepala desa ataupun polisi. Dia berpikir masih mau membimbing Ardiansah. Meskipun wanita itu juga sempat menceritakan hal tersebut ke tetangga lain dan juga kepada guru yang ada di sekolah tempat ia mengajar. Beberapa menyarankan supaya Ibu Yuyun melapor ke pihak berwajib. Sebagian mengatakan untuk tetap waspada karena sang guru tinggal sendirian.
Hingga pada hari Selasa 7 Juli 2020 menjelang maghrib, Ardiansyah mendatangi kediaman Ibu Yuyun sehabis ia menonton film dewasa. Karena terkunci dari dalam, dia pun mencongkel jendela dan masuk secara perlahan. Kebetulan Ibu Yuyun sedang mandi dan pemuda itu bersembunyi di samping kulkas dekat kamar mandi dan ia menunggu di sana. Saat Ibu Yuyun keluar, ia hanya menggunakan handuk. Lalu Ardiansyah menyergap langsung dan menekankan tangannya ke leher ibu guru itu sekuat tenaga sampai wanita itu lemas. Setelah itu pemuda tersebut membawa Ibu Yuyun ke ruang tamu dan melakukan perbuatan tidak terpuji kepadanya. Karena terus berontak dan teriak minta tolong, Ardiansyah mulai panik dan mengambil ikat pinggangnya serta kabel charger HP yang ada di ruang tamu dan melilitkan ke bagian leher sang guru. Dia juga mengambil ikat rambut kain yang ada di sofa lalu dimasukkan ke mulut Ibu Yuyun supaya berhenti teriak. Setelah itu pemuda tersebut melakukan perbuatan tidak terpuji lagi sampai sang guru mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah puas, Ardiansyah membawa tubuh tak berdaya mantan gurunya itu ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam ember setinggi 60 cm secara terbalik. Setelahnya pemuda itu kabur dari pintu depan, menguncinya dari luar dan menyelipkan kuncinya dari bawah pintu. Keesokan harinya seorang teman guru yang bernama Ibu Soleha datang ke rumah Ibu Yuyun. Dia heran kenapa wanita itu tidak datang mengajar. Ibu Soleha juga berniat untuk meminta kunci perpustakaan, namun rumah Ibu Yuyun terlihat terkunci dan diketok tidak ada jawaban. Maka Ibu Soleha langsung pergi dari situ. Keesokan harinya lagi, pihak sekolah mendapat telepon dari adik Ibu Yuyun yang bernama Gani yang ada di luar kota. Gani mengatakan bahwa sudah sejak kemarin lusa ia menghubungi Ibu Yuyun tapi HP-nya tidak aktif. Dia khawatir dan meminta bantuan kepada Ibu Soleha untuk mengecek ke rumah Ibu Yuyun lagi. Sekitar jam 8 pagi, Ibu Soleha ditemani suaminya Jamaluddin mampir dan mengetok rumah Ibu Yuyun, namun tidak ada jawaban. Saat itu Ibu Soleha memiliki kecurigaan dan firasat buruk. Maka ia menyuruh sang suami untuk masuk dari jendela dan membuka pintu dari dalam. Ia mencari seisi rumah lalu menemukan tubuh tak bernyawa Ibu Yuyun dalam ember yang ditutupi spray dengan tangan terikat tali rafia. Segera dia dan suaminya meminta bantuan tetangga sekitar dan kemudian melaporkannya ke Polres Banyuasin. Pihak kepolisian pun segera membawa tubuh Ibu Yuyun ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Tentu saja dokter menyatakan telah terjadi tindak kejahatan yang merenggut nyawa ibu guru tersebut. Kapolres Banyuasin AKBP Dani Ardiantara Sianipar mengatakan timnya langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP. Mereka juga menanyai beberapa tetangga apakah ada yang melihat orang asing masuk ke rumah Ibu Yuyun sekitar 1 atau 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Saat itu banyak yang mengaku tidak melihat apa-apa, tapi beberapa tetangga kemudian menunjuk Ardiansyah sebagai orang yang kemungkinan besar adalah pelakunya. Karena Ibu Yuyun sering curhat bahwa pemuda itu sering masuk ke rumahnya diam-diam. Dari informasi tersebutlah, kemudian tim Polres Banyuasin segera mendatangi kediaman Ardiansyah dan menemukan pemuda tersebut sedang asik bermain HP. Pria pengangguran itu awalnya mau kabur dari pintu belakang. Namun karena di dapur juga ada polisi, dia pun tidak berkutik. Ia semakin tersudut saat petugas menemukan sebuah HP merek Vivo yang wallpapernya ada foto Ibu Yuyun. Kelihatannya Ardiansyah tidak bisa membuka kunci smartphone itu. Namun SIM cardnya sudah diganti. Inilah yang kemudian membuat ia mengaku bahwa dia yang telah melenyapkan nyawa sang ibu guru. Saat menjalani interogasi dan jumpa pers, Ardiansyah selalu mengatakan bahwa dia melakukan semuanya ini karena dendam sejak masa SD, karena dia sering dimarahi dan dihina sebagai anak yang kurang cerdas oleh Ibu Yuyun. Walaupun memang pernah mengalami hal tersebut, pihak keluarga dan teman sesama guru mengatakan bahwa itu hanya alasan yang dibuat-buat. Semua anak sekolah pasti pernah dimarahi guru, tapi tujuannya baik. Mereka menganggap motif Ardiansyah tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa Ardiansyah sebenarnya memang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap gurunya itu sehabis dia menonton film dewasa dan kerasukan Madara Uchiha sampai tega menghabisi Ibu Yuyun yang berusia 50 tahun itu.
Para tetangga juga mengatakan bahwa baik Ardiansah dan keluarganya kurang disukai di daerah tersebut karena suka mencari gara-gara. Dalam persidangannya di Pengadilan Tinggi Kemuning, Palembang, Ardiansah mengaku bersalah. Tapi dia pun juga mengatakan saat menghilangkan nyawa sang guru, itu semua tanpa perencanaan. Dia panik sebab wanita itu terus melawan. Namun hakim nampaknya kurang setuju karena apa yang sering dilakukan Ardiansah, yakni masuk secara diam-diam, sudah merupakan perencanaan matang dan dilakukan berulang kali. Maka akhirnya pemuda itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan kata-kata Ibu Yuyun bahwa Ardiansah ini pikirannya memang kacau? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.